Ini nggak boleh misalkan kita mengatakan Allah ini paling nggak tahu saya ini sedang. Nah itu namanya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, pertanyaan orang kurang kerjaan. Nah, itu biasanya orang-orang ateis ya, seperti itu. Ya, makanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa terhadap alam semesta, mengetahui segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu barangnya ada dan Allah pasti mengetahui. Muhitun bima yajri, muhitun bima yajri min tuhumil ardin la a'la samawat. Tentang segala bentuk pengetahuan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hadat yang meliputi segala sesuatu sejak yang berada di bawah tanah hingga yang berada di atas langit. Jadi nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat qudrah, ya, berkuasa. Ya, berkuasa. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau di dalam asma al-qadiru al-muqtadir. Kemudian jangan sampai kita membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan mungkin tahu kita yang seperti ini. Nah, Allah nggak akan tahu atom, molekul. Pokoknya kita berpikirnya gampang. Selain Allah adalah makhluk. Sudah pasti Allah itu mengetahui makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, berarti Allah itu berbeda dengan. Maka pengetahuan Allah pasti berbeda dengan pengetahuan makhluknya. Kalau makhluknya itu mengetahui sesuatu yang terlihat dan terbatas, kalau pengetahuan Allah itu tidak terbatas dan tidak satupun yang bisa membatasi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut al-ilm di langit dan di bumi. Ya, di langit apa saja? Apa saja yang di langit? Ya, karena kita tidak tahu, ya Allah Maha tahu. Ma fis samawati wa man fil ard. Makanya kalau kita melihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan di situ ada namanya mensucikan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ketika manusia berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang alam semesta ini, kadang pikiran kita itu ada yang tidak tepat terhadap Allah. Maka Allah itu maha suci. Maka zikir yang paling top adalah tasbih. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifati oleh makhluknya. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini dilanjutkan. Bal ya'lamu dabibun namlah as-sauda ala sahrah as-sama fil laili adh-dhulma. belum la ya'zubu an ilmihi mithqala dzarrah fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersamarkan dari pengetahuan meskipun itu benda seberat atom, baik yang menghunjam di dasar bumi maupun yang berada di atas langit. Atom, ya, atom sekecil apapun, ya. Mungkin ada makhluk yang paling kecil apa? Misalkan saya sering bercanda dengan keponakan dan anak saya itu. Makhluk itu paling kecil apa? Hewan paling kecil apa? Ada yang jawab. Hewan yang paling kecil itu ya semut. Oh bukan. Apa yang paling kecil? Kuman. Oh, salah. Apa yang paling kecil? Saya bercanda yang paling kecil adalah cacing. Loh kok bisa? Kuman cacingan. Sudah kuman cacing di dalam tubuhnya ada cacing lagi. Itu kan tambah kecil. Dan itu ya mungkin ada yang lebih kecil lagi, atom. Maka Allah Subhanahu wa taala mithqala dzarrah fil ardi wala fis sama. Baik di langit maupun di lautan atau di bumi, Allah mengetahui. Sehingga alam semesta ini itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu bentuk pensucian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa yusabbihu itu menggunakan
kata kerja present ya, sabbihu sedang bertasbih. Lahu kepada Allah terhadap ma fis samawati yang ada di langit maupun di bumi, antara langit dan bumi semuanya bertasbih. Jadi kalau barang-barang, benda-benda, tumbuhan, gunung, lautan, air, semuanya bertasbih, maka yang berhak bertasbih sebenarnya kita adalah makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Kalau mereka itu ya, menyaksikan kebesaran Allah dengan bertasbih, maka kita juga berhak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dari sifat-sifat yang tidak pantas melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal ya'lamu dabiban namla as-sauda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya'lam apa mengetahui dabib an-namlah. Apa itu dabib namlah? Itu Allah melihat atas semut merayap di atas semua yang merayap pada sebongkah batu hitam di dalam kegelapan malam yang sangat kelam. Ini sebuah ungkapan, ya, sebuah ungkapan betapa Allah itu tidak terbatas pengetahuannya. Kalau pengetahuan manusia, pengetahuan makhluk itu terbatas tempat dan waktu, ya terbatas usia juga. Saya sering mencontohkan, kalau manusia itu sehebat apapun ya, sekuat apapun ya, itu tidak akan bisa memanjangkan usianya. Kita tahu bahwa Namrud, ada lagi namanya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling mulia. Tapi faktanya mati juga. Matinya juga mengenas yang tenggelam. Namrud juga seperti itu. Yang merasa dirinya hebat, mati juga. Konon matinya itu digigit nyamuk. Kemudian Korun yang kaya raya konglomerat hilang juga berserta kekayaannya. Dari berbagai contoh di alam semesta ini yang mengaku kuat dan hebat itu tenggelam dan hilang. Nah, di zaman dulu ada namanya kaum namanya Wasamud kamu Samud, kemudian ada lagi Wasamud itu di Yordan ya. Ada namanya daerah namanya itu Tunhitunal Jibala Buyuta, itu daerah itu yang membuat gunung menjadi apa namanya, saya pernah ke sana itu, di Yordan. Kalau di Arab Saudi namanya dari Madinah sekitar 5 jam, namanya Madain Soleh ya. Madain Soleh, ada Petra Madain Soleh itu adalah di mana kaum itu mengatakan bahwa kami ini adalah orang yang hebat. Memang waktu itu hebat. Dikabarkan kepada kaum mereka bisa bahwa Allah itu menciptakan, ya, mampu menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan isinya yang begitu nikmat, yang kenikmatannya itu tidak akan mungkin disamai oleh manusia. Maka kaum Samud, kaum Ahad ini membuat surga tandingan. Orang dulu itu berarti lebih hebat dari sekarang itu. Fir'aun bikin seperti itu. Kaum Samud, kaum Aad itu bikin surga tandingan. Oh, tidak main-main bikin surga tandingan. Akhirnya gunung ya di Petra itu dipahat buat rumah. Ya. Itu kaum yang konon itu kuat-kuat. Ya. Itu karena apa? Karena mereka itu bikin surga tandingan. Ada lagi kelompok yang ini konon itu namanya daerah Rubul Khaliyah, ada di Arab Saudi, daerah Riyadh, pokoknya daerah. Ada namanya Rubul Khaliyah. Itu gunung yang selalu pindah-pindah, konon. Saya dapat informasi dari guru saya dulu, Dr. Masyuri Naim. Ada kaum zaman dulu itu ketika dikabarkan bahwasanya nanti ada surga, keindahan dan sebagainya, akhirnya kaum ini bikin surga tandingan yang isinya adalah emas permata, dan pintu-pintunya itu dari jamrud, pintu-pintunya itu dari berbagai intan dan permata.
Itu konon itu bikinnya itu diceritakan oleh Ibnu Khaldun di Muqaddimah Ibnu Khaldun, selama 300 tahun bikin istana tandingan surga 300 tahun. Kaum dulu kan usianya panjang-panjang. Begitu mau diresmikan itu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ya, penduduk dan apa namanya itu emas dan permatanya. Makanya kita ini nggak boleh sombong. Kalau kita Al-Hikam itu mengajarkan kalau kita sukses, alhamdulillah kita bersyukur. Kesuksesan itu bukan dari prestasi kita, tapi itu murni pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita itu bisa sholat itu bukan murni karena kita hebat, murni itu pertolongan Allah. Sehingga akhirnya kita ini walaupun menjadi orang hebat, tetap kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang apa namanya yang dipesankan oleh guru-guru kita melalui kitab-kitab yang kita kaji. Jadi di sini sampai digambarkan apa namanya sebongkah ya semut merayap di atas sebongkah batu hitam dalam sebongkah ya batu hitam di gelapan malam yang sangat kelam. Allah tetap tahu bahwa itu makhluknya. Ya, selain Allah itu adalah makhluk. Terus kita lanjutkan. Wa yudrik Allah Subhanahu wa taala wa yudrik ahrakat dzurri fi jawis sama. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gerakan molekul di udara. Fi jawis sama. Kita ya, pokoknya kalau manusia itu terbatas. Terbatas. Mata terbatas. Mungkin kalau masih muda bisa melihat sesuatu yang kecil, tua dikit nggak lihat. Nggak lihat. Tambah tua nggak bisa lihat apa-apa, padahal cucunya itu di depan. Itu sudah nggak kelihatan. Ini suaranya siapa? Jadi kemampuan, ya, kemampuan melihatnya terbatas, kemampuan mendengarnya juga semuanya kemampuannya terbatas. Nah, bahkan kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi, ada sebuah negara yang konon mampu membuat panas matahari, ya, tapi matahari lokal, tapi tidak bisa mengalahkan corona. Itu karena apa ya? Karena tetap manusia kemampuannya tetap terbatas. Kemampuannya terbatas tempat dan waktu dan usia. Bisa hebat tapi hebat di masanya. Ya, hebat di masanya. Ada durasinya. Karena ya makhluk kalau Allah Subhanahu wa taala kan wa yudrik harakat turri fi jawis samai wa ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu Maha mengetahui semua yang dirahasiakan dan apa yang tersembunyi. Innaka ta'lamu sirra wa akhfa, innaka anta alamul ghuyub. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui yang aku sembunyikan dan yang aku tunjukkan. Innaka sami'ud du'a, innaka alamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau mengetahui sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, kita ini akhirnya menyadari bahwa kita tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ibadah menentang ya, kalau bahasa saya itu menentang bersungguh-sungguh, atau ada orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak pernah rugi. Apa kemudian kita ibadah rajin kemudian Allah beruntung? Enggak. Keberadaan kita dan tidak adanya bagi Allah itu tidak penting. Makanya kalau kita beribadah dan rajin, kemudian kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya untuk diri kita sendiri. Dan bagi Allah itu misalkan ibadah nggak penting, atau semua penduduk di langit dan di bumi itu maksiat, bagi Allah nggak ada misalkan tidak menambah Allah kekuasaan Allah itu apa namanya berubah atau bertambah. Kalau misalkan semuanya beriman bertambah, kalau semua maksiat itu berkurang, enggak. Allah itu Qawiyun Aziz, Allah itu Ghafarun, Allah itu Qahhar, Allah itu Jabbar. Maka di sini wa ya'lamu sirra wa akhfa.
Allah itu mengetahui asirra wa akhfa, sesuatu yang dirahasiakan dan apa yang tersembunyi. Nah, kalau kita tidak akan tahu, kita itu makhluk ya, sehebat apapun, secanggih apapun, tetap kemalingan kita, tetap kecurian. Kadang orang hebat itu justru dihapusi oleh anaknya dewi. Ya, kadang orang yang hebat itu ternyata ditipu oleh anaknya sendiri. Kadang orang bisa ini dan itu ternyata kalahnya itu dengan dirinya sendiri. Kadang orang yang merasa hebat kalahnya itu ya dengan dari diri sendiri. Seperti contoh, saya sering mencontohkan Nabi Musa alaihissalam yang sudah yang mampu mengalahkan Fir'aun itu gara-gara Fir'aun kan mengaku Tuhan, ya mengaku Tuhan, kemudian ternyata ada salah satu dari anak buahnya lah, penasehatnya itu mengatakan bahwa suatu saat ada yang akan mengalahkan dan menghancurkan kerajaanmu. Itu dari anak laki-laki, maka itu langsung ketakutan. Begitu ketakutan, semua ibu yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Harus dibunuh. Maka tidak satupun yang bisa hidup kalau lahir pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita lahir di era modern ya, bisa hidup dan bisa berbicara, bisa protes ya, bisa apapun. Wah, kalau kita lahir di masa Fir'aun, wah, nah itu begitu lahir itu sudah siap untuk mati. Jadi kita bersyukur ya. Kemudian kita hidup di era di mana era seperti ini dan kita mendapatkan iman dan Islam. Kalau kita lahir di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana di situ ada sebuah tradisi, kalau yang lahir seorang perempuan itu pasti harus dikubur hidup-hidup, karena bagi mereka adalah perempuan itu bikin masalah. Tapi ketika kita lahir di masa ada Islam, kita mulia, mulia di dunia dan dimuliakan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada zaman Nabi Musa, di mana semua pria anak yang lahir dalam pada waktu itu harus dibunuh. Ternyata ada seorang ibu yang ingin anaknya selamat, akhirnya anak itu dibuang di Sungai Nil. Ya. Begitu ditaruh di kota di Sungai Nil, Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan kuasanya maka kota itu berada di pinggir sungai dan itu ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Begitu ditemukan oleh istrinya Fir'aun, maka dilihat anak laki-laki, maka tidak jadi dibunuh. Nah, begitu tidak dibunuh, maka dia itu akhirnya hidup bersama keluarga. Ini tidak bisa dinalar. Orang yang memusuhi dan membunuh setiap anak laki-laki, ternyata di dalamnya itu tumbuh seorang anak laki-laki dan dia tidak bisa mengelak atas keinginan istrinya supaya anak itu dirawat di keluarganya. Maka dari situ akhirnya Fir'aun itu dikalahkan oleh orang dalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Dan tidak ada yang bisa menyembunyikan seperti itu. Contoh nyata, Eropa dulu itu Islam, kemudian berubah. Dan contohnya Indonesia. Ya. Indonesia alhamdulillah sampai saat ini Islamnya terbanyak di dunia. Dan Islamnya itu ramah. Makanya kita bersyukur dan beruntung tinggal di Indonesia. Bagi Allah itu mudah. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hilang. Bentar, saya lanjut. Ada tergantikan sama yang lain. Bentar. Kemudian وَيَطْلَعُ عَلَى هَوَاجِسِ الضَّمَائِرِ. Dan Allah melihat bisikan hati sanubari dan gerakan yang terbetik di dalam hati serta rahasia tersembunyi. Jadi kalau kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu Umar bin Khattab sama Utsman sama Abu Bakar As-Siddiq itu berbeda. Ya, Umar bin Khattab itu
Kalau doa itu keras. Misalkan Allahumma inna nas'aluka. Terus ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa sih kamu berdoa itu keras? Biar tidak ngantuk ya. Jadi kalau kita suka berdoa keras, itu seperti Umar bin Khattab supaya menghilangkan kantuk. Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq itu kalau berdoa itu hampir kanan kirinya tidak tahu apa, suaranya lirih. Kan kedua-duanya sama, hatinya lembut. Walaupun doa keras, itu tetap tembus di hati. Sehingga Umar bin Khattab itu ketika wafat, itu di bawah kelopak matanya itu hitam. Kenapa kok hitam? Dikathrotil baka, karena banyaknya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Abu Bakar As-Siddiq, doanya itu tidak pernah keras, tapi hatinya itu lembut sekali. Begitu mendengar tentang siksa neraka menangis, begitu mendengar tentang masalah surga beliau itu tersenyum, tapi tidak mengeraskan suara. Ditanya kenapa? Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya kenapa doanya tidak keras, karena Allah itu mengetahui sesuatu yang rahasia, sesuatu yang disembunyikan. Walaupun saya tidak mengeluarkan suara, tapi tetap Allah itu maha mengetahui. Jadi kadang orang itu punya alasan, punya argumentasi masing-masing. Tapi intinya tetap, walaupun suaranya lirih, dia mengetahui bahwa Allah itu mengetahui. Dan sama, walaupun keras, Allah itu juga mengetahui. Sama, landasannya sama. Yang tidak boleh itu adalah, ini kamu nggak boleh doa keras-keras karena mengganggu. Yang satu, kamu nggak boleh doa nggak ada suaranya karena tidak tahu antara berdoa sama membaca mantra. Sama. Tapi yang penting imannya itu sama. Ya, yaitu munajatnya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafayatis sarair. Wa khafayati. Jadi apa yang tersembunyi dan Allah melihat bisikan hati, sanubari dan gerakan yang terbetik dalam hati serta rahasia tersembunyi, yaitu dengan ilmunya yang bersifat qadim lagi azali. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu al-ilmu, mengetahui, dan Allah itu alimun bidatis sudur. Karena Allah itu tahu bi ilmin qadim azal lam yazal mausufan bi azal al-azal. Jadi Allah itu sudah uh, maha mengetahui. Tentu saja pengetahuan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu qadim, ya. Tapi qadimnya Allah, qadimnya itu Allah mendahului, tapi tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ya'lamu mutajid hasil fi dzatihi bil hululi wal intiqal. Apa maksudnya? Dan Allah Subhanahu wa taala masih bersifat itu bahkan sebelum azali dan bukan dengan ilmu baru yang dihasilkan di dalam zatnya melalui proses peralihan dan perpindahan. Jadi Allah itu la yaliku bihadis sifat li'anna tilka sifat al-mawjudah min sifatil al-makhluqat. Jadi tidak diperbolehkan kita itu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Kalau sifat-sifat manusia itu baru, kalau sifat-sifat Allah itu qadim, dan sifat-sifat Allah itu azal, sejak azali, dan sifat manusia itu tercipta dan ada masa berlakunya. Kalau Allah itu selama-lamanya. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Maha mendengar dan maha mengetahui. Kita tadi menyebut Allah itu maha mendengar. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Innaka antas sami'ul alim. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta, yaitu engkau. As-sami'u al-alim. As-sami' dat yang mendengar, al-alim dan mengetahui. Dalam bahasa Arab itu ada namanya sirah al-mubalaghah. Biasanya sirah al-mubalaghah itu lafaz yang artinya itu sangat, ya, sangat, itu diakhiri biasanya sebelum huruf akhir itu ada huruf ya. Sami'un, basirun, latifun, khabirun, rahimun. Nah, itu pokoknya
rata-rata diakhiri sebelum huruf terakhir, huruf ya itu berarti sangat. Makanya Allah Subhanahu wa taala Samiun Basir. Allah itu Maha Pengasih, Rahimun. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu yang memiliki arti sangat itu sebelum huruf terakhir itu diakhiri ya, atau sebelum huruf terakhir itu diakhiri wawu. Misalkan ghafurur, ghafurun, syakurun. Nah, itu. Ada juga yang diakhiri alif dan nun. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman berarti Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Contoh lagi, kalau diakhiri dengan alif dan nun, ini sifat ya, itu kaitannya dengan sifat. Kalau orang lapar, lapar itu bahasa Arabnya itu jau'un. Nah, kalau sangat lapar namanya itu jau'an, diakhiri alif dan nun. Kalau marah namanya ghadabun. Kalau diakhiri dengan alif dan nun, pemarah namanya ghadban. Kalau kenyang, itu namanya sab'un. Kalau kekenyangan namanya sab'an. Nah, pokoknya itu sifat ya. Itu kalau belajar bahasa Arab ngerti. Maka hampir semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk bukan pada sifatnya itu biasanya diakhiri dengan huruf yang akhirnya itu sebelum huruf akhir itu ya atau wawu atau ditambah sebelumnya itu alif dan misalkan Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman terus lagi wawu ghafurun syakurun raufun. Nah, kalau ya rahimun alimun samiun basirun itu ya itu qadirun. Ini uh, sedikit belajar bahasa Arab. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan bahwa dirinya itu maha mendengar dan maha mengetahui. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Maka di sini, innaka antas sami'ul alim. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah. Anta yaitu engkau ya Allah. As-sami' yang maha mendengar. Dan alim dan maha mengetahui. Jadi maha mendengarnya itu yang tentu berbeda dengan makhluknya. Maha mengetahui tentu berbeda dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya dan dengan tidak dibatasi oleh apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar sesuatu yang ada dan mengetahui sesuatu yang ada. Karena tidak mungkin Allah itu mendengar sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin Allah itu mengetahui yang tidak ada. Maka tadi disebutkan ya Allah Subhanahu wa taala wa annahu alimun bijami'il maklumat wa annahu juga bisa dikatakan wa annahu sami'un bijami'il masmu'at. Sesungguhnya Allah itu mendengarkan segala sesuatu yang ada, yang diketahui, yang ada. Cuma kalau ada pertanyaan, gimana itu sudah tidak boleh bertanya. Bagaimana mungkin Allah? Nanti ya, kalau kita banyak bertanya, itu seperti Bani Israel. Nah, cirinya Bani Israel itu apa? Bertanya tapi tidak mau melaksanakan. Sami'na. Nah, itu kalau orang Bani Israel, sami'na wa asoyna. Kami mendengar kemudian wa asoyna. Kami adalah orang yang asoyna itu bermaksiat, orang yang mengingkari. Tapi kalau orang yang beriman, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, sami'na wa ata'na, aku mendengar. Wa ata'na dan kami taat. Nah, kalau sudah taat itu kan nggak banyak bertanya. Biasanya yang orang banyak bertanya itu banyak mengingkarinya. Banyak yang berjanji, banyak yang mengingkari. Nah, itu biasanya seperti itu. Makanya kalau kita punya pembantu dan pembantu itu taat, itu berarti bagus. Kalau pembantunya itu suruh nyetelika, memang mau kemana kok ini disuruh nyetelika? Pagi, suruh masak. Nah memang mau makan apa ini kok suruh masak? Itu pasti kita punya pembantu itu nggak lama itu dipecat itu. Sama, kita menjadi hamba Allah sering bertanya, gimana Allah ini saya sudah berdoa, gimana Allah itu saya sudah daftar haji, apa malah ada corona. Ada yang seperti itu. Ada corona 1 tahun 2 tahun kemudian ada yang banyak yang meninggal lantas bilang begini, ya Allah kenapa kak
kiamat sekalian. Nah, ini memang tidak ada ilmunya seperti ini, harus dimaklumi. Kalau tiap hari mati sampai 5 sampai 6 seperti ini, kiamat sekalian. Oh, ini apa ya, namanya orang nggak tahu itu perlu harus ada ngasih tahu. Maka kewajiban ulama itu nuntun ya, menuntun, membangun konstruksi berpikir, ya menuntun biar jalan menuju Allah itu lebih mudah dan kelak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berilmu itu mereka itu kalau memuji Allah, Allah itu Sami'un Basir, Allah itu Ghafurur Rahim, itu nggak habis-habis karena begitu memuji Allah Subhanahu wa taala itu sangat menikmati pujian itu. Sering saya sampaikan ketika dalam pengajian Al-Hikam itu, ketika para ulama yang sudah usul kepada Allah itu, ketika mau berdoa kepada Allah itu, isinya itu adalah memuji Allah. Bahkan Asmaul Husna sampai habis. Walillahil asmaul husna fatuhu ya wallahu alladzi la ilaha rahmanur rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min, terus memuji sampai lupa dengan permintaan. Ya, berbeda dengan kita itu jarang memuji tapi permintaannya itu sangat banyak. Memuji Allah, ya Allah engkau maha mengetahui, ya Allah engkau tahu saya ini sedang susah, ya Allah engkau tahu saya sedang banyak utang, ya Allah engkau tahu saya sedang ada masalah dengan tetanggaku, engkau tahu, tolong ya Allah. Itu masa Allah diajak minta tolong terus. Ya Allah engkau tahu, saya banyak utang. Tolong ya Allah untuk utang saya itu. Jadi sudah nggak memuji, Allah disuruh membayar utang kita. Kita yang utang, Allah disuruh membayar. Ini makanya kita ini harus banyak belajar, jangan sampai kita itu banyak terlalu minta tapi tidak banyak memuji. Nah, sebaliknya kita harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai lupa untuk meminta. Nah, itu berarti hatinya itu sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami Al-Basir, As-Sami'ul Alim. Maha mengetahui, Allah juga Maha mendengar. Kita lanjutkan. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu, mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, ya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak terlihat di langit dan di bumi. Wallahu, dan Allah Maha melihat, basirum bima ta'malun. Apa yang engkau kerjakan. Jadi kita itu mengerjakan apapun Allah tahu. Baik atau buruk Allah tahu. Jadi kalau kita akhirnya Allah itu mengetahui, maka tidak satu pun yang kita pikirkan kecuali Allah itu mengetahui. Sehingga kalau kita melihat orang itu, kalau bisa, itu yang muncul itu adalah positive thinking. Ada kejadian apapun kita harus positive thinking. Jangan sampai muncul negative thinking. Misalkan kejadian di Turki ini gempa. Jangan kemudian berpikir, wah ini orang Turki ini maksiat semua ini. Wah ini kadang itu kebablasan itu. Memang di tempat yang lain nggak ada maksiat, tetap aman. Ya, misalkan di Israel juga seperti itu aman. Itu kuasa Allah. Sudah, biar Allah yang maha mengetahui. Allah maha mendengar. Allah punya rencana lain. Jangan kemudian kita menganalisis Allah Subhanahu wa taala. Ya kita terlalu nggak pantas ya menganalisis Allah paling begini, paling begini. Ya sekali lagi, subhanallah, maha suci Allah, amma yasifun, amma dari yasifun yang disifati oleh manusia, oleh makhluknya. Subhanallah amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Yang gaib, yang tidak terlihat. Bagi kita itu ya terbatas sekali, mata kita terbatas, hidung kita terbatas, pikiran kita terbatas, fisik kita terbatas karena memang manusia. Nah, manusia itu memang diciptakan terbatas, tapi yang yang mengodal ngadil itu kadang itu manusia sudah terbatas tapi ngelama ya, ngelama itu usil kadang. Ini manusia ya, sehingga orang Jawa mengatakan menusuk, menus di sini tusuk. So,
Terus kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya, Allah Maha mengetahui. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam. Nah, ini menggunakan apa kalian? Itu apa namanya menggunakan uh, dalam pembelajaran namanya kognitif kita itu digerakkan. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan? Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Apa mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan sayapnya dan mengantupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sungguh, ya, sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Kalau kita lihat burung ya naik, terbang bersama-sama, bagaimana turun, bagaimana makan, bagaimana itu nggak ada yang mengetahui kecuali itu adalah mayum sikuhunna illar rahman, kecuali siapa yang melakukan yaitu illar rahman. Nah di sini awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi, lanjutannya. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal ya surat Al-Mulk, karena ini ya, termasuk surat penyelamat dari siksa kubur. Ya. Jadi kalau ingin selamat dari siksa kubur, maka bacalah surat Al-Mulk. Nah, bagaimana prakteknya nanti ketika Bapak Ibu di alam barzah, ya, di alam barzah, malaikat itu kan mendekat, malaikat maut itu kan mendekat. Begitu mendekat malaikat maut itu kan mau menyiksa, karena di dunia itu ya semua perbuatan dosa dilakukan, sholat ya kadang kadang ingat, kadang enggak, dosa dilaksanakan. Nah, tapi dia itu akhir hidupnya, kira-kira umur 65 atau 70 itu mencoba menghafalkan surat ini. Dan akhirnya surat ini dihafal ada di hatinya. Begitu di alam barzah, ya, ini kan berhak mendapatkan siksaan. Maka malaikat maut, malaikat mungkar dan nakir datang. Begitu dibangunkan, ayo bangun-bangun. Kamu saya tanya apa yang dikerjakan di dunia. Begitu bangun, maka malaikat itu yang mau menyiksa itu sudah mau menghantamkan apa namanya katanya itu besi yang terbuat dari api mau dihantamkan, itu tiba-tiba jenazah itu berdiri. Setelah berdiri kemudian dari dalam itu keluar, kamu mau menyiksa ini ya, kamu nggak tahu aku ada di dalam. Kamu siapa? Saya adalah surat Al-Mulk. Kalau kamu sampai menyiksa ini berarti kamu menyiksa saya. Wah, ini malaikat ketakutan. Bagaimana mungkin ya manusia seperti ini disiksa, ternyata di dalamnya itu ada surat Al-Mulk. Lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini orang itu nggak bisa saya siksa karena di dalamnya itu ada surat Al-Mulk. Terus gimana? Akhirnya menang itu surat Al-Mulk. Al-Mulk karena ada di dalam hatinya dan dihafal setiap hari dibaca sebelum tidur atau setelah tidur, pokoknya setiap hari dibaca, akhirnya dia itu menyelamatkan jenazah ini dari siksa malaikat. Maka siapa yang hafal, insya Allah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa menghafalkan ya. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan kalau mau ikut tahsil surat Al-Fatihah, mungkin nanti ada surat Al-Mulk sesuai dengan bacaan Rasulullah itu bisa ikut ya. Dan insya Allah itu sanatnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara membacanya, panjang pendeknya, tajwidnya, dan yang mengajar perempuan. Nah, kalau sama-sama perempuan enak. Insya Allah nanti kita mulai habis sisa. Insya Allah minggu ini. Ini ya. Awalam yaru ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ini yang pemurah, Allah yang maha pemurah. Ya, Ar-Rahman ini sifat Allah sangat pemurah karena diakhiri huruf dengan alif dan nun.
memang tidak ada hurufnya, tapi Ar-Rahman itu kalau ma-nya panjang itu berarti Ar-Rahman. Innahu sesungguhnya Allah bikulli syai'in ya bikulli syai'in basir, melihat segala sesuatu. Tadi tidak ada satupun yang ya, apa namanya eh, apa namanya terelakkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Maha suci Allah dari apa yang disifati oleh makhluk. Terima kasih. Saya kembalikan kepada uh, Hasan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ini sudah muncul beberapa pertanyaan ya di kolom chat, dan bagi Bapak Ibu yang akan mendapatkan materinya, ingin mendapatkan materinya sudah kita share di kolom chat ya, berupa link yang tinggal di download ulang materi atau modulnya. Terima kasih Mbak Cici sudah memposting ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan boleh diposting di kolom chat, serta mungkin ada banyak jamaah yang baru ya bergabung dari jamaah kajian, ingin merasakan melihat kajian Ihya Ulumuddin. Bahwasannya kami informasikan kajian ini berlangsung dari Selasa, Kamis, dan Sabtu bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung ya. Dan silahkan untuk melanjutkan di hari Kamis dan Sabtu, serta hari Selasa, Kamis, dan Sabtu depan, begitu seterusnya. Bapak Ibu bisa mendaftar ke Mas Wadud untuk bisa continue atau melanjutkan kajian-kajian ini secara rutin. Ini adalah kajian yang ke-21 ya, 21 kali pertemuan. Oke, silakan diposting di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini saya bacakan pertanyaan, bagaimana caranya melangitkan doa, Ustadz? Mungkin kita sudah mengucapkan lafaz-lafaz doa itu. Bagaimana agar doa itu dilangitkan gitu, melangitkan doa, caranya seperti apa? Silakan Ustaz. Terima kasih sudah saya sampaikan ya dalam pengajian-pengajian sebelumnya, doa itu ada syaratnya. Misalkan walaupun tidak wajib ya, misalkan kita berusaha menjaga wudhu itu pertama. Yang kedua, kita itu dalam berdoa itu yang awali dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya dalam berdoa kita khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu fokus. Yang berikutnya yaitu tatkala berdoa kita menunjuk kepada Allah bahwa kita itu butuhnya. Menunjukkan namanya orang butuh kepada Allah itu berarti tidak hanya sekali, berkali-kali. Ya, bukan sampai kapan berkali-kali, tidak terbatas. Nah, itu karena kita butuh. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa Allah itu punya hak untuk menerima dan menolak. Ya, perlu diketahui, Allah itu punya hak untuk menerima dan menolak. Yang berikutnya ini yang paling penting, ketika kita itu berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya ingin menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, maka setiap hambanya yang minta itu bisa diberi kapanpun ya yang Allah inginkan. Nah, ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa saya ini punya sifat kuasa. Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha perkasa, qahar, yang tidak satupun manusia itu bisa mendikte dirinya. Maka para ulama kita mengajarkan kalau kita berdoa itu niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikabulkan itu kita bersyukur, kalau belum dikabulkan maka selama kita itu belum dikabulkan, maka selama itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak perlu berputus asa di dalam berdoa. Dan yang paling penting di sini adalah, ini paling penting, kalau kita berdoa niatnya ibadah, diterima atau belum diterima, itu kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berputus asa. Dan yang paling mendalam lagi,
ketika kita bisa berdoa itu sesungguhnya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih punya Tuhan, kita punya harapan. Ya, kita punya harapan. Nah, makanya para ulama tadi saya singgung, para ulama terdahulu itu kalau sudah memuji Allah Subhanahu wa taala lupa sampai berjam-jam itu karena memuji. Sehingga malu untuk meminta kepada Allah. Kenapa kok malu? Karena Allah itu Maha memberi. Kita hidup saya kan pemberian Allah. Masa masih minta yang lebih kecil dari hidup kita? Nah, jadi kadang itu di kajian Al-Hikam ya itu sudah sering kita, tapi yang penting kita jangan pernah berputus asa, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau nggak meminta apa? Berzikir. Ya, seringkali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir insya Allah yang kita ingat itu akan ingat kepada kita. Udkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Nah, begitu insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, ya betul, paradigmanya dulu diluruskan ya Bapak Ibu. Selama ini kan kita doa tuh berharap selalu dikabulkan, kemudian sesaat belum dikabulkan banyak sekali mungkin persepsi atau prasangka atau bahkan keluhan yang muncul. Tapi kalau kita menganggap bahwa doa itu adalah ibadah, doa itu adalah cara kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi dijadikan sebagai transaksional gitu. Kita meminta kemudian dikabulkan. Baik, pertanyaan berikutnya sudah muncul kembali. Saya mohon maaf ini tiba-tiba chat saya tidak bisa scroll ke atas. Kalau ada pertanyaan yang terlewat, Bapak Ibu boleh posting ulang ya. Ustadz, mohon diberi doa agar bisa menyelesaikan utang piutang dengan cepat. Nah, ini lagi ya, dengan cepat. Kita berharap selalu cepat ya kalau minta itu. Apalagi masalah utang piutang nih. Ini rasanya hampir setiap kita, kayaknya pertanyaan ini mewakili hampir 200 peserta ini, Ustadz. Katanya begini, kita yang utang Allah disuruh membayar, kita yang susah kita disuruh ini. Tapi Allah Maha bahagia. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang terpenting begini. Kita utang ya, utang kalau untuk urusan-urusan yang insya Allah untuk urusan-urusan hidup, untuk urusan agama, ya kita yakin bahwa Allah itu akan tidak akan membebankan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita ada doa, itu ada sholawat yang sudah selesai, lagi diedit oleh Mas Talib itu. Sholawat, misalkan sholawat gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq. Ya Allah, mudah-mudahan barokah dari sholawat kau berikan kemudahan rezeki dan insya Allah kau perbaiki akhlak kami. Nah itu kalau kita baca istiqomah, insya Allah itu akan mudah-mudah sendiri ya. Saya sering mengatakan begini, kalau kita sering sholat malam, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, nanti akan ada cara Allah untuk menyelesaikan urusan kita. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Nggak tahu bagaimana caranya, nanti Allah akan memberikan dengan catatan istiqomah. Ya, pokok istiqomah. Saya melihat sekian ratus orang yang sukses itu bukan karena banyak berdoa, tapi karena mereka itu istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu yang memang harus kita kerjakan setiap hari, setiap saat. Itu pasti Allah menghargai. Kalau saya boleh menganalogikan begini, kita ini setiap hari itu berzikir kepada Allah. Itu kalau kita punya pegawai, itu kerjanya itu sungguh-sungguh tanpa harus banyak meminta ini dan itu. Akhirnya kita akan kasihan. Oh iya, ini uang untuk kerja saya tambahi. Ini ya uang untuk lemburan. Karena apa ya? Dinin itu kesungguhannya berzikir kepada Allah SWT. Beda kalau orang minta. Orang minta itu kecenderungannya kan permintaannya itu yang muncul. Dia lupa ya pada zikir kepada Allah. Coba orang minta itu kan inginnya itu dikabulkan.
Akhirnya apa? Ya Allah, kapan dikabulkan? Akhirnya memaksa Allah. Coba kalau dikit, ya Allah, engkau itu zat yang pemurah. Ya Allah, engkau zat yang menolong. Ya Allah, cukuplah engkau sebagai zat yang sebaik-baik zat penolong, sebaik-baik zat yang melindungi kami. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan. Itu akhirnya tiap hari sholat dikerjakan, puasa dilaksanakan dengan baik, sholat malam, sholat itu insya Allah akan diberikan kemudahan. Dan hampir semua orang yang berhasil dalam doanya itu adalah orang yang istiqomah di dalam berzikir. Apa saja. Dan saya sudah menemukan banyak orang seperti itu. Justru jarang menemukan orang yang berdoa dikabulkan karena apa? Karena ketika berdoa itu fokus pada permintaannya, lupa kepada yang yang kita minta. Nah, orang yang selalu fokus pada permintaannya itu biasanya kalau dikabulkan tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah selesai. Kalau berzikir dikabulkan atau tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, dia tidak akan berhenti karena dia itu menikmati lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi ada doa tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina ar-azzaq wa tuhassidun biha lal akhlaq. Ada lagi doa yang lain itu ada. Nanti saya kirimkan doanya. Habis ini saya dikirimkan di grup. Itu doa sahabat ya, yang tiap hari di masjid ketahuan Rasulullah. Masa tiap hari kamu di masjid di luar sholat? Apa sih kamu? Ya Rasulullah, saya punya banyak utang ya Rasulullah. Ya sudah, kamu baca doa ini. Terus orang itu mengamalkan secara istiqomah, akhirnya lepas dari jeratan utang. Nanti saya kirimkan doanya. Bukan saya kirimkan uangnya, nggak ada yang dikirimkan uangnya. Doa dan uang, Ustaz. Oke, Bapak Ibu, dua pertanyaan sudah. Satu lagi saya mau berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau open microphone. Silakan boleh raise hand. Ada yang mau membuka dengan pertanyaan di mikrofon, melalui mikrofon? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz, terima kasih sudah istiqomah ya. Kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk Ustaz. Semoga berkah selalu ilmunya. Amin, amin. Diberikan kesehatan, usia yang barokah, amin. Warga yang sakinah, dan rizki yang halalan thayyiban berkah berlimpah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah kajian rutin yang kita selenggarakan seminggu 3 kali dari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung pada kesempatan pagi ini, untuk melanjutkan kajian-kajian di hari yang lain, silakan boleh untuk mendaftar ke Mas Wadud ya. Nanti saya posting di kolom chat setelah Ustadz Azim memandu doa pagi ini ya. Dan setelah ini kita akan berganti sesi ke info haji dan umroh bersama tim ISK Tours. Dengan segala hormat kepada Ustadz Abdul Azim, berkenan untuk memandu doa pagi ini sebagai penutup. Silakan Ustadz. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan doa, jadi istiqomah termasuk kita hadir setiap hari ya, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keistiqomahan itu bagi Allah itu luar biasa. Kadang kita tidak berdoa, tapi barokah dari istiqomah itu Allah berikan miracle. Jadi miracle itu tidak ujuk-ujuk muncul dari keistiqomahan kita. Namanya istiqomah itu sampai kapan ya? Sampai kita tidak mampu. Ya, itu keistiqomahan itu yang kemudian nilainya itu apa? Para ulama, para kekasih Allah itu punya nilai yang tidak pernah dimiliki oleh orang apa? Istiqomah tadi itu. Istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam baca Al-Quran, istiqomah belajar. Jadi kita sering mendengar ada orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, akhirnya Allah berikan keistimewaan ya istiqomahnya tadi itu. Walaupun kita belajar tidak paham, atau mungkin belajarnya bukan karena tidak paham, daripada bengong,
tapi istiqomah, bukan istiqomah bengongnya, bukan. Ya istiqomah belajarnya walaupun tidak paham itu nilainya luar biasa. Sehingga orang yang belajar menuntut ilmu walaupun tidak paham itu mendapatkan ampunan dari berbagai dosa. Bisa jadi istighfar kita itu karena kesombongan, tapi kehadiran kita di tempat majelis ilmu itu karena haus kita terhadap ilmu, akhirnya nilainya itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita biasakan beristiqomah di dalam apapun termasuk belajar. Karena kalau belajar istiqomah itu sama dengan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al arzaq wa tuhassinu biha lana al akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan تنكشف بها ما حرمت وارزقني من لدني واشرف غني وهب يا غني وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا الا غفرته ولا حاجة الا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا الا ولا دينا الا قضيت ولا حاجة الا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا الا ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا صلاة وصياما تهجدا إلى قبلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونسألك الهدى والتوق والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بحق سيدنا عدنان. يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل دعاء استجب لرحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Habis ini doanya saya kirimkan, ya, doa untuk supaya utangnya dilunasi. Ya. Tapi bukan saya kirimkan duitnya, tapi doanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti dikirimkan doanya, tapi jangan di-reply dengan nomor rekening Bapak Ibu ya. Dikirimkan doa dan ucapkan terima